Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Movers and Shakers bersama saya Ade Mulya, dan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung di Business Channel Indovision Channel 95. Kami mengundang Anda mengajukan pertanyaan, pendapat dan juga informasi bersama kami melalui SMS di 0838 9860 3696 dan juga telepon di 0213929757. Kami ulang, SMS 0838 9860 3696 dan juga telepon di 0213929757. Masih bersama Bapak Luki Bayu Purnomo di sini dari Remax Capital. Kita masih bicara masalah tentunya inflasi yang masih banyak dibicarakan oleh sebagian besar orang, dan juga mungkin investor masih tetap concern dengan isu tersebut. Kemudian China yang katakanlah menaikkan tingkat suku bunganya di tengah suku bunga Amerika Serikat dan juga suku bunga di Eropa yang masih di level rendah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa China sudah optimis dengan ekonomi dia, atau melihat ekonomi dunia lebih baik, atau bagaimana? Pada dasarnya China sama levelnya seperti beberapa negara berkembang lainnya, ya, seperti Taiwan, kemudian Brazil dan sebagainya. Sehingga strategi yang diterapkan oleh China untuk menaikkan suku bunga itu saya pikir itu adalah strategi yang cukup tepat, karena dalam beberapa periode China akan menahan beberapa kegiatannya, karena ia berpotensi untuk menarik dana masuk ke negaranya, sehingga dia menjadi investable market begitu. Nah, sehingga salah satu cara yang perlu dilakukan untuk China yang seperti direalisasikan yaitu menaikkan suku bunga, sehingga potensi bagi fund atau emerging fund yang masuk ke sana cukup positif. Dan saya pikir itu hanya terjadi beberapa periode. Untuk periode berikutnya China akan kembali mengkoreksi strateginya untuk menaikkan suku bunga begitu. Ya, kemudian kita juga masih ingat bahwa BI rate dinaikkan 25 basis point. Target dari Remax Capital sendiri, BI rate di 2011 berapa sih? Ada yang bilang 8%, ada yang bilang 7,5%, ada yang bilang 7,25%. Remax sendiri bagaimana? Kami memprediksi bahwa BI rate akan berada di level yang sama, dan cenderung akan adjusting, atau penyesuaian ke level sebelumnya. Karena apa? Indonesia ini pada dasarnya masih tetap menjadi kategori investment grade, sehingga pola investasi itu sedikit berbeda dengan strategi adanya kenaikan BI rate, ya, sehingga cenderung strategi yang diterapkan pemerintah untuk ke depan akan kembali adjusting atau melakukan penyesuaian terhadap BI rate yang ada. Apa yang kemudian katakanlah ketika adjusting itu tidak bisa dilakukan, lalu pemerintah akan kembali menaikkan suku bunga, apa yang kemudian penyebab utamanya kalau dari sudut pandang Anda sendiri? Penyebab utamanya kondisi ekonomi dan kondisi politik, ya. Seperti kita lihat yang terjadi saat ini, BBM dan sebagainya, dan tentu itu regulasi yang sangat terintegrasi dengan departemen atau beberapa zona lainnya yang belum kerap tuntas juga sampai saat ini apa keputusan yang harus diambil. Sehingga kalau itu tetap tidak dilakukan atau penyesuaian tidak dilakukan, itu saya pikir akan membuat market cukup sideways, ya, atau defensif, ya. Dia akan berjalan tetap dan terjaga di level yang sama, karena market tidak bisa mengapresiasi keputusan tersebut begitu. Ini yang kemudian juga sering saya tanyakan kepada sejumlah analis yang juga ada di forum ini. Sebetulnya investor itu menginginkan BI rate dinaikkan atau bagaimana? Jika memang begitu, kenapa BI rate sudah naik tetapi pasar terjadi koreksi di pasar? Ya, pada dasarnya investor menginginkan BI rate itu berada di level yang sama sebelum saat ini terjadi kenaikan 0,25 basis point, ya. Karena para investor tetap memperhitungkan ROI, ya, return on investment, dan ROE, return on equity. Jadi semua instrumen atau formula tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kenaikan BI rate, karena kenaikan BI rate itu konsep pola atau investasi yang cukup konvensional, dan kita mengerti sendiri bahwa source kita cukup agresif dan source kita cukup produktif di negara ini, sehingga pola tersebut itu
saya pikir tidak diinginkan ya oleh investor, institusi asing maupun lokal, kenaikan BI rate tersebut. Karena dengan kenaikan tersebut ya berpotensi menimbulkan market sideways, terutama sektor perbankan yang harganya sudah over value. Ya. Pak Luki, kemudian juga ada informasi mengenai World Bank yang memprediksikan GDP Republik Indonesia akan naik menjadi 6,2% di 2011. Nah, dengan informasi ini dan juga pengamatan Anda, apakah kemudian apa yang Anda sarankan kepada investor domestik Indonesia, tetap untuk bermain saham di Indonesia saja karena masih baik, atau justru rekomendasi untuk mencoba ke pasar luar? Oke, untuk investor Indonesia ya, saya sarankan melakukan diversifikasi ke beberapa instrumen ya. Bukan meninggalkan berarti ya? Ya, tidak meninggalkan 100% ya. Jadi dari komposisi 100% itu sebaiknya melakukan diversifikasi 60% ke industri asing ya, yaitu global share ya, atau global stock, di mana global stock itu tetap berpacu ke dalam keluarga Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 serta masuk ke dalam sektor ETF, Exchange Trade Fund. Nah, Exchange Trade Fund itu merupakan sebuah instrumen yang dibuat untuk market-market yang berkembang, sehingga diversifikasi tersebut berpotensi memberikan sebuah solusi investasi untuk investor lokal, sehingga bisa menjadi suatu penyeimbang untuk market di Indonesia. Baik Pak Luki, kita harus jeda. Nanti di segmen berikutnya kita akan membahas sejumlah pertanyaan dari penonton, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Be the first to move.